Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1361 sampai dengan bab 1365. Tenangkan kegembiraan Anda. Di Jiang berjalan menuju posisi di Ji. Bertemu di Ji bukanlah tujuan utamanya. Orang yang benar-benar ingin ditemui di Jiang adalah Lindong. Seorang pria yang tidak hanya membuat teknik rahasia Ziwei Xingdou tidak berguna, tetapi juga menjadi bumerang bagi penggunanya, juga merupakan variabel dalam domain Linglan. Faktanya, Di Jiang juga tahu bahwa agak sulit dipercaya untuk menggantungkan harapan seluruh wilayah Linglan pada seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tapi dia punya alasan untuk percaya bahwa Lindong akan memberinya kejutan. Segera Di Jiang mengikuti aura Di Ji dan sampai ke sebuah istana. Dengan kekuatannya, sangat mudah untuk menghindari penjaga dan memasuki istana. Dalam sekejap mata, dia muncul di dalam istana dan melihat Di Ji. Dia sedang duduk di depan sebuah ruangan dengan dagu di tangan. Saat dia melihat Di Jiang mengerutkan kening. Di Ji ternyata seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Di Jiang. Namun, dia yakin gadis berusia 15 atau 16 tahun di depannya adalah Di Ji, dan dia benar sekali. Adapun kenapa menjadi seperti ini seharusnya disebabkan oleh kerusakan jiwa yang parah. Karena Di Ji ada di sini, Lindong pasti ada di dekatnya juga. Di Jiang mulai merasakan kehadiran Lindong. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening lagi. Karena di istana ini, kecuali beberapa penjaga dan pelayan biasa, Di Jiang tidak menemukan orang yang layak untuk diperhatikannya. Apa yang terjadi? Mengapa Lindong tidak ada di sana? Tepat ketika Di Jiang sedang bingung, tuan-tuan yang berjaga di luar gerbang Lindong menemukan lelaki tua yang tiba-tiba datang. Gadis kecil itu segera berdiri dan menatap Di Jiang dengan waspada. Dia merasa lelaki tua ini sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin karena ingatannya belum pulih, maka lelaki tua ini ada. Nalurinya memberitahu tuan-tuan bahwa lelaki tua ini bukanlah musuhnya. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tuan-tuan bertanya dengan hati-hati. Di Jiang sedang memikirkan mengapa Lindong tidak ada di sana ketika pikirannya terganggu oleh suara yang tiba-tiba. Dia memandang Di Ji dengan tidak percaya dan bertanya, "Kamu tidak mengenalku?" "Aku merasa kamu sangat akrab, tetapi kamu tidak ada dalam ingatanku saat ini. Jadi aku tidak mengenalmu sekarang. Tunggu. Mungkin aku akan mengenalmu setelah ingatanku kembali." Gadis kecil itu menjawab dengan jujur. Dia merasa bahwa dia harus mengenal lelaki tua ini, tetapi dia belum mengingatnya. Di Jiang menatap tuan-tuan lama sekali. Melihat mata waspada pihak lain, ada sedikit kejelasan, dan sepertinya dia tidak berbohong. Perlahan menerima kenyataan ini. Bahkan orang sudah berumur 15 atau 16 tahun, bukankah normal jika kehilangan ingatan? Jiwa adalah hal yang paling misterius. Jika kerusakannya berlebihan, akan menimbulkan gejala sisa. Misalnya, amnesia adalah salah satunya. Oke, jiwamu pasti rusak parah, mengakibatkan amnesia. Saat ingatanmu pulih, kamu akan tahu siapa aku, kata Di Jiang sambil menghela nafas. "Kakek, apakah kamu mengenal saya? Apa hubungan kita? Apakah kita akrab?" Tuan-tuan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Di Jiang secara berurutan. "Tentu saja kita saling kenal, kita memang sangat akrab satu sama lain. Mengenai hubungan, jika kita benar-benar ingin membicarakannya, aku harus dianggap setengah dari tuanmu." Di Yuan berpikir sejenak dan menjawab. Menguasai, mata gadis kecil itu berbinar. Tentu saja dia tahu apa maksud guru.
Artinya hubungan dirinya dengan lelaki tua ini luar biasa. Benarkah? Apakah kamu benar-benar tuanku? Tuan-tuan bertanya dengan gembira. Awalnya, mustahil baginya untuk lengah hanya karena beberapa patah kata dari pihak lain. Hanya saja lelaki tua di depannya memberinya perasaan yang sangat familiar. Dan salah satu yang bisa dipercaya sepenuhnya. Saya hanya bisa dianggap setengah master. Tetapi Anda tidak pernah memanggil saya master, Di Jiang berkata sambil tersenyum. Lalu aku memanggilmu apa, Pak Tua, kakek, atau Pak Tua? Tanya gadis kecil itu penuh semangat. Dia sangat senang menemukan tuannya. Gadis kecil itu percaya bahwa dengan bantuan tuannya, dia akan segera dapat memulihkan ingatannya dan mengingat segalanya. Di Jiang tidak bisa tertawa atau menangis ketika ditanya. Sepertinya saya kembali ke masa pertama kali saya bertemu Di Ji. Dia begitu lincah dan ceria saat itu. Belakangan, seiring berjalannya waktu, dia perlahan menjadi lebih tenang. Tidak, kamu biasanya memanggilku senior Di Jiang, jawab Di Jiang. Senior Di Jiang, ternyata namamu kakek adalah Di Jiang, kata Di Jiang sambil tersenyum. Gadis kecil, siapa namamu sekarang? Senior Di Jiang, namaku Tuan-Tuan sekarang. Tuan-Tuan, siapa yang memberimu nama itu? Jelek sekali. Kedengarannya cukup bagus. Ini tapi kakak laki-lakiku membelikannya untukku. Gadis kecil itu cemberut, sedikit tidak senang. Kakak laki-laki tertua memberi nama pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kedengarannya tidak bagus? Kakak laki-laki, Di Jiang menangkap pesan penting dari kata-kata tuan-tuan. Intuisinya memberitahunya bahwa yang disebut kakak laki-laki ini adalah Lindong, yang bisa melakukan serangan balik terhadap teknik rahasia Ziwei Xingdou. Itu juga satu-satunya variabel saat ini. Aku melakukan kesalahan. Sebenarnya, nama tuan-tuan cukup bagus. Di Jiang segera memperbaikinya. Cukup banyak, aku memaafkanmu. Ngomong-ngomong, tuan-tuan, siapa nama kakak tertuamu? Di mana dia langsung ke pokok permasalahan? Dia tidak sabar untuk bertemu dengan Lindong ini. Nama kakak tertua saya adalah Lindong, dan dia sedang mundur di sini. Saya menjaga pintu untuknya. Senior Di Jiang, bagaimana kalau kita berbicara dengan suara rendah, agar tidak mengganggu kakak tertua? Suara tuan-tuan menjadi lebih pelan dan lebih tenang. Dia berbisik dan menunjuk ke kamar dengan jarinya. Di Jiang mendengar ini, benar saja, itu adalah Lindong. Namun apa yang dikatakan tuan-tuan selanjutnya membuat Di Jiang sangat bingung. Lindong sedang mundur di dalam? Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja menjelajahinya. Tidak ada seorang pun di ruangan itu sama sekali. Tuan-tuan, kamu harus jujur, berbohong itu salah. Senior Di Jiang, aku tidak berbohong. Kakak memang sedang mengasingkan diri di dalam. Bagaimana kalau kamu menunggu bersamaku? Saat kakak keluar, kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak, kata tuan-tuan dengan wajah serius. Lihat gadis kecil seperti ini. Di Jiang sedikit ragu apakah dia baru saja lalai. Jadi saya memeriksanya lagi dengan cermat, hasilnya masih sama. Dia merasakan tidak ada kehadiran siapapun di ruangan itu. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan, atau tidak ada orang di dalam. Atau pihak lain dapat menyembunyikan diri sepenuhnya. Meskipun Di Jiang merasa opsi pertama lebih mungkin. Tapi Lindong bisa membuat teknik rahasia Ziwei Xingdou tidak berguna, dan metode kedua bukan tidak mungkin. Di saat yang sama, Di Jiang juga sangat penasaran. Adakah yang bisa menyembunyikannya dengan sempurna di bawah hidungnya? Jika memungkinkan, maka tidak ada keraguan tentang hal itu. Terlepas dari hal lainnya, orang ini jelas tidak ada duanya di domain Linglan dalam hal kemampuan penyembunyiannya. Tuan-tuan, apakah kamu yakin kakak laki-lakimu benar-benar sedang mundur di ruangan ini?
Di Jiang mau tidak mau mengkonfirmasi lagi. Tentu saja, setiap kali kakak mundur, aku akan menjaga pintu untuknya. Jika ada yang berani mengganggu latihan kakak, aku akan memukulnya, kata gadis kecil itu sambil mengangkat tangan kanannya yang terkepal. Kemudian dia menambahkan dengan serius, "Senior, jangan ganggu latihan kakak laki-lakiku. Jika tidak, meskipun kamu adalah tuanku, aku akan menghajarmu." Di Jiang tersenyum ketika mendengar ini, dan dari kata-kata Di Ji, dia tahu milik Lindong status di hati pihak lain. Memang sudah mencapai level tertentu, ini jelas tidak sebanding dengan Di Yuan. Mungkin inilah yang disebut takdir, ratusan zaman pengejaran dan persahabatan tidak sebanding dengan beberapa tahun bersama orang lain. Ini benar-benar takdir yang berubah, beberapa hal cenderung seperti itu. Semakin banyak Anda mencarinya, semakin sedikit Anda bisa mendapatkannya. Seperti kata pepatah, bunga yang ditanam dengan niat tidak akan mekar, namun pohon willow yang ditanam tanpa niat akan memberikan keteduhan. Tetapi jika Di Ji sedikit tertarik pada Di Yuan, mereka telah membentuk pasangan Imperial Realm Tao yang patut ditiru. Sayangnya, hal itu akhirnya dikalahkan oleh takdir. Jalan takdir adalah yang paling sulit untuk dipahami. Sekalipun Di Jiang memiliki teknik rahasia Ziwei Star Dou dan dapat mencari keberuntungan serta menghindari kemalangan, dia tetap tidak dapat memahaminya. Saya hanya bisa melihatnya sekilas. Namun hal inilah yang memungkinkannya untuk berkembang hingga menjadi seperti sekarang meskipun ia kurang berbakat. Cukuplah untuk melihat betapa menakutkan dan misteriusnya jalan takdir. Jika ada yang bisa melihatnya, masa depan tidak terbatas. Bagaimana mungkin? Saya tahu bahwa ketika saya dalam pengasingan, saya paling takut diganggu oleh orang lain. Jadi tentu saja saya tidak akan melakukan hal seperti itu, Di Jiang berkata sambil tersenyum. Cukup. Gadis kecil itu mengangguk gembira. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior Di Jiang, apakah Anda datang ke sini khusus untuk menemui saya?" Benar, tentu saja dia melakukan perjalanan khusus untuk menemui Di Ji. Penggabungan kepribadian ganda Di Yuan untuk mencapai tingkat kaisar surgawi melibatkan banyak hal. Saat ini, hanya Di Ji yang bisa menahan lawannya. Namun di saat yang sama, ada tujuan lain, yaitu bertemu Lindong. Mari kita lihat apakah Lindong mempunyai kemampuan untuk menangani variabel ini. Namun kini Di Ji telah kehilangan ingatannya. Di Jiang tidak tahu bagaimana cara berbicara. "Senior Di Yuan, bisakah kamu memberitahuku tentang masa lalu?" Ya, tapi efeknya tidak akan terlalu bagus jika aku memberitahumu. Akan jauh lebih baik jika kamu mengingatnya sendiri. Di Jiang berpikir sejenak dan berkata, apa yang dia katakan juga benar. Mengetahui beberapa hal dari orang lain dan memikirkannya sendiri adalah hal yang sangat berbeda. Katakan lagi, menghitung dari awal, Di Ji telah hidup ribuan zaman, jadi dari mana dia memulai? Khususnya mengenai Di Yuan, Di Jiang tidak tahu harus berkata apa. Tapi pikiranku sangat kacau saat ini. Banyak gambaran ingatan yang terfragmentasi dan tidak bisa disatukan sama sekali. Jika aku memikirkannya sedikit saja, aku akan merasakan sakit kepala yang membelah, kata gadis kecil itu dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ini adalah gejala sisa dari kerusakan jiwamu. Saya akan membantu Anda melihat apakah saya dapat membantu Anda memulihkan beberapa ingatan nanti. Setelah hidup sekian lama, Di Jiang masih memiliki beberapa penelitian tentang penyembuhan jiwa. Ditambah dengan obat khusus yang dikembangkannya, efeknya akan lebih baik lagi. Benarkah? Hebat sekali, Senior Di Jiang. Ayo kita mulai sekarang. Saya ingin memulihkan ingatan saya dengan cepat. Tuan-tuan segera menunjukkan senyuman bahagia. Dia tidak tahu kenapa, tapi tanpa sadar,
Dia mempercayai lelaki tua di depannya. Anda juga bisa merasakan bahwa pihak lain tidak bermusuhan dan benar-benar melakukannya demi kebaikan Anda sendiri. Itu tidak mungkin sekarang. Aku membutuhkan ramuan sebagai bantuan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tuan-tuan, kamu tetap di sini dan jaga kakakmu. Tunggu aku akan pergi ke rumah tuan kota untuk mengumpulkan beberapa ramuan dan aku akan segera kembali, kata Di Jiang. Dengan identitas dan posisinya di domain Linglan, istana tuan kota akan melakukan yang terbaik untuk membantu menemukan harta surga dan bumi yang dia inginkan, tanpa ragu-ragu. Dan selama Di Jiang memberitahu pihak lain untuk tidak mengungkapkan keberadaannya, saya yakin tidak ada kekuatan yang berani melanggarnya. Hanya setelah mengumpulkan ramuan, kami dapat membantu Di Ji memulihkan jiwanya dengan lebih baik. Tidak perlu, Senior Di Jiang, kakak membelikanku banyak materi surgawi dan harta duniawi untuk membantuku pulih. Pergilah dan lihat apa yang aku butuhkan. Ambil apapun yang kamu inginkan. Aku tidak bisa pergi. Gadis kecil itu tampak bingung. Dia ingin membawa Di Jiang bersamanya, tapi dia tidak bisa pergi. Bagaimana jika seseorang datang mengganggu retret kakak setelah dia pergi? Meski kemungkinan ini kecil, tapi gadis kecil itu tidak bisa mempertaruhkan keselamatan kakak laki-lakinya. Jika menyangkut keselamatan kakak laki-laki tertuanya, meskipun ada kemungkinan kecil, dia akan menghentikannya sejak awal. Tuan-tuan, ini akan baik-baik saja, saya hanya akan pergi sebentar. Bawa saja saya ke sana dan kembali. Selain itu, akankah ada orang di sini yang mengganggu Anda? Tidak, Senior Di Jiang, saya berjanji. Jika Anda kakak laki-laki tertua ingin menjaga pintu untuknya, kamu tidak boleh pergi bagaimanapun caranya. Bahkan untuk sementara, sebaiknya kamu pergi sendiri. Aku akan memberitahumu lokasinya, kata gadis kecil itu dengan serius. Lihat. Pentingnya Lindong baginya sudah jelas. Kali ini aku kehilangan ingatanku lagi, dan adegan yang kuingat semuanya tentang Lindong, bahkan bukan Di Jiang. Hal ini menunjukkan betapa tingginya status Lindong di hati tuan-tuan. Kamu, Di Jiang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia semakin yakin akan pentingnya Lindong dalam hati Di Ji, dan dia benar-benar tidak ingin meninggalkan satu inci pun. Senior Di Jiang, kenapa kamu tidak keluar dan mencari penjaga? Dan aku akan memintanya untuk membawamu ke sana. Mata tuan-tuan tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan cepat. Baiklah, Di Jiang mengangguk, sebenarnya dia bisa ditemukan, tapi tempat penting seperti itu biasanya dijaga. Untuk menghindari masalah, lebih baik ada seseorang yang memimpin. Lagi pula itu tidak akan membuang banyak waktu. Segera Di Jiang menemukan seorang penjaga. Dia menaklukkan pihak lain tanpa reaksi apapun, membawanya, dan kemudian melepaskan ikatannya. Sebelum penjaga itu sempat berteriak minta tolong. Tuan-tuan berkata lebih dulu, jangan panik, ini tuanku. Bawa dia ke ruang harta karun untuk mendapatkan harta karun. Saya akan menjelaskannya kepadanya dari kakak. Ya, Nona, dikatakan, siapa yang tidak tahu kalau putri kecil tuan-tuan adalah kesayangan pemiliknya. Kata-katanya adalah kata-kata tuannya, bahkan lebih efektif dari kata-kata masternya. Karena tuan harus mendengarkannya. Semua orang di sini iri pada putri kecil tuan-tuan. Bahkan jika dia meminta bintang di langit, pemiliknya akan memilihkannya tanpa ragu-ragu. Selain itu, sang master juga merupakan tipe orang hebat yang bahkan penguasa kota, kapten tim penegak hukum, dan para pemimpin kekuatan besar di kota Ember harus bekerja keras untuk menyenangkannya. Baiklah, cepat pergi. Tuan-tuan mendesak. Ya, Nona. Setelah penjaga itu menjawab dengan hormat, dia menoleh ke arah Di Yuan. Dia selalu merasa bahwa lelaki tua ini agak familiar. Tapi saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya.
Bagaimanapun, statusnya terlalu rendah untuk berpikir bahwa lelaki tua di depannya adalah Di Jiang, pemimpin legendaris 5 Kaisar Linglan. Senior, tolong, penjaga itu memberi isyarat mengundang. Pimpin jalan, penjaga itu berjalan di depan, dan Di Jiang mengikuti di belakang. Keduanya berbelok beberapa kali, berjalan melewati beberapa koridor panjang, dan tiba di depan sebuah gudang. Tidak ada penjaga yang menjaga tempat ini, yang sedikit di luar dugaan Di Jiang. Kemudian penjaga membuka gudang, dia membuat isyarat mengundang lainnya. Senior, silakan, ini ruang harta karun. Harta yang dikumpulkan oleh Tuan untuk wanita muda semuanya ditempatkan di sini. Terima kasih atas kerja keras Anda, kata Di Jiang dan berjalan ke gudang. Awalnya, dia berpikir karena tidak ada penjaga di sini, mungkin tidak ada sesuatu yang baik. Begitu hasilnya keluar, tiba-tiba dia tercengang. Orang baik, harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, ramuan yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi gudang. Saya khawatir lebih dari separuh harta karun di seluruh kota Ember ada di sini. Sikap yang murah hati, tentu saja, hal ini tidak berarti apa-apa bagi Di Jiang. Jika dia menginginkannya, katakan saja halo, dan semua kekuatan di seluruh dunia sangkar roh akan mengirimkannya kepadanya. Dengan ramuan ini dan sedikit pengolahan, seharusnya tidak ada masalah besar dalam mengobati trauma jiwa Di Ji. Kemudian Di Jiang mulai sibuk di gudang. Di Ji harus memulihkan ingatannya secepat mungkin sebelum kita bisa berdiskusi dengannya bagaimana menangani masalah di Yuan. Di Jiang sedang membuat obat khusus untuk memulihkan jiwa. Tuan-tuan terus berjaga di luar gerbang Lindong, tidak pernah pergi. Bumi, Lindong membuka matanya dan terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Rasanya sangat menyegarkan untuk menembus kekuatan mental Kaisar kuno tingkat 10 ke Kaisar Surgawi tingkat pertama. Bahkan tekad kuat Lindong agak berlebihan. Untungnya, saya akhirnya bisa mengatasinya. Setelah menanggung begitu banyak rasa sakit, imbalannya tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan mentalnya telah menembus dari Kaisar kuno tingkat 10 ke Kaisar Langit tingkat pertama. Sejauh menyangkut kekuatan mental, satu-satunya di seluruh domain Linglan yang dapat bersaing dengannya adalah perpaduan kepribadian ganda untuk menciptakan Kaisar Yuan tingkat Kaisar Surgawi. Bahkan Di Jiang pun tidak, kekuatan mentalnya masih berada di level setengah langkah Kaisar kuno. Ini masih sedikit lebih buruk daripada level Kaisar Langit. Hanya satu baris ini yang benar-benar berbeda. Setelah terobosan selesai, Lindong menarik napas dan mulai memeriksa situasinya sendiri. Nyalakan sistem, fisik, Kaisar kuno level 10, 10 juta poin kekuatan ilahi dapat ditembus. Semangat, Kaisar Surgawi level 1, 1 juta poin kekuatan ilahi dapat meningkat 1 level. Kekuatan tempur, setengah langkah menuju poin kekuatan ilahi tingkat Kaisar Surgawi, 38.964. Keahlian khusus, kekuatan spiritual dari teknik klon, tingkat ke-6. Telah mencapai tingkat pertama Kaisar Surga. Kekuatan tempurnya tidak berubah, masih setengah langkah menuju level Kaisar Langit. Hanya setelah fisik menerobos ke tingkat Kaisar Surgawi, kekuatan tempur akan berubah. Poin Senhao menghabiskan 10 juta poin, yang sedikit meningkat, dan masih kurang dari 40.000 poin. Kalau mau kumpulkan 10 juta lagi untuk menembus kebugaran jasmani, saya khawatir butuh waktu lama. Namun, He Yaoting dan Ni Hongdou telah bekerja keras, dan masa depan menjanjikan. Setelah memahami situasinya dengan jelas, Lindong tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia sangkar roh. Retret ini sudah agak lama, jadi inilah waktunya untuk keluar dan bertemu semua orang.
Tidak ada yang terjadi di dunia sangkar roh untuk saat ini, jadi biarkan tuan-tuan menjaganya selama 1 atau 2 hari. Setidaknya keluarlah dan sapa semuanya. Setelah bangun dan mengeringkan pakaiannya, Lindong keluar dari retret. Alam sangkar roh, kota Ember, Di Jiang terus-menerus memilih ramuan dan membuat obat khusus untuk memulihkan jiwa. Faktanya, harta karun yang dihasilkan di dunia sangkar roh semuanya bermanfaat bagi jiwa. Hanya saja efeknya bervariasi, dan kebutuhan obat mujarab di Jiang akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, yang ingin dia pulihkan adalah jiwa kaisar alam. Berbeda dengan terakhir kali Di Ji mengumpulkan harta karun dari 8 kota utama. Dia mengumpulkan semuanya dan menelannya tanpa aturan apapun. Kerugian dari hal ini sudah jelas. Efek dari beberapa obat mujarab bertentangan satu sama lain, sehingga memberikan hasil yang tidak terlalu efektif. Dan Di Jiang memaksimalkan kemanjuran semua ramuan. Oleh karena itu, meski jumlahnya tidak sebesar yang dikumpulkan Di Ji terakhir kali, bahkan bisa dikatakan kurang dari 1%. Namun dari segi efeknya mungkin tidak jauh berbeda. Ditambah dengan teknik rahasia penyembuhan unik Di Jiang. Ini pasti akan lebih kuat daripada terakhir kali Di Ji menelan obatnya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah mengatur semua obat-obatan khusus, Di Jiang meninggalkan gudang dan sampai ke pintu tempat peristirahatan Lindong. Melihat Di Jiang datang, tuan-tuan segera berdiri dan bertanya dengan penuh semangat, "Senior Di Jiang, apa kabar? Apakah ada ramuan yang kamu butuhkan di gudang?" "Tentu saja ada. Saya tidak menyangka kakak laki-laki Anda telah mengumpulkan begitu banyak materi surgawi dan duniawi harta karun. Itu memang benar. Bagus sekali. Sepertinya kakak laki-lakimu sangat baik padamu," jawab Di Jiang sambil tersenyum. "Tentu saja, kakak tidak pernah memberitahuku bahwa apapun yang kuinginkan, dia akan memberikannya kepadaku." Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mendengar orang lain memuji Lindong karena baik padanya membuatku merasa sangat bahagia. Baginya, Lindong adalah orang yang paling penting. "Tuan-tuan, apakah kakak laki-lakimu belum keluar?" "Tidak, terakhir kali dia keluar lebih awal. Aku tidak tahu mengapa dia tidak keluar begitu lama kali ini." Setelah mendengar ini, Di Jiang dengan hati-hati merasakan situasi di ruangan itu lagi. Masih tidak menemukan apapun, tidak ada seorang pun di ruangan itu sama sekali. Tiba-tiba Di Jiang memikirkan sebuah kemungkinan. Jiwa di alam kekaisaran dapat secara paksa meninggalkan dunia sangkar roh kapan saja dan kapan saja. Mungkinkah jiwa Lindong telah mencapai alam kekaisaran dan kini telah pergi dan kembali ke dunia nyata? Saya belum pernah mendengar ada orang di domain Linglan yang telah mencapai alam kaisar. Mungkinkah terobosan itu dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi? Hal ini bukan tidak mungkin. Beberapa orang hanya suka menyembunyikan diri. Tapi jika kamu pergi, pergi saja. Mengapa Lindong berbohong kepada tuan-tuan dan mengatakan bahwa dia sedang mengasingkan diri? Dia juga meminta orang tuan-tuan untuk berjaga di luar. Tidak mengerti. Kaisar Jiang berhenti memikirkan masalah ini. Anda akan tahu setelah Lindong keluar, tuan-tuan, selagi kakak laki-lakimu masih mengasingkan diri, tidak apa-apa kok. Bagaimana kalau aku membantumu memulihkan ingatanmu dulu? Bagaimana menurutmu? Oke, Senior Di Jiang. Ayo mulai sekarang, tunggu. Kakak datang keluar dari pengasingan. Saya memberinya kejutan. Tuan-tuan melompat dengan gembira. Dia sudah lama ingin mendapatkan kembali semua ingatannya. Segala macam potongan ingatan yang tersebar muncul di benaknya setiap hari, menyebabkan gadis kecil itu sangat menderita. Saya ingin tetapi tidak bisa memikirkannya, kepalaku sakit hanya memikirkannya. Aku tidak mau,
Tapi mau tidak mau aku menggabungkan ingatan-ingatan yang tersebar ini. Setelah semua ingatan pulih, gadis kecil itu akan menceritakan semuanya pada Lindong. Ini adalah apa yang dia janjikan pada Lindong, dan itu juga merupakan kesepakatan di antara mereka berdua. Nak, jiwa adalah hal yang paling rapuh dalam tubuh manusia. Saat aku membantumu mengobati dan memulihkannya nanti, kamu mungkin merasa sedikit tidak nyaman dan sakit. Kamu harus bertahan dan jangan pernah pingsan loh, terbuang sia-sia. Dijiang memvaksinasi orang tuan-tuan, biarkan pihak lain bersikeras. Bahkan dengan pemahamannya tentang Diji, pasti bisa bertahan. Tapi sekarang Diji telah kehilangan ingatannya dan berubah menjadi gadis remaja lagi. Dijiang tidak tahu apakah ada yang salah dengan dirinya. Lebih baik jelaskan dulu. Jangan khawatir, Senior Dijiang, tuan-tuan pasti bisa melakukannya. Gadis kecil itu menjawab dengan serius. Oke, jangan buang waktu lagi. Ayo kita mulai, desak Dijiang. Oke, Senior Dijiang, apa yang harus saya lakukan? Gadis kecil itu bertanya. Kamu tidak butuh apa-apa, tunggu sebentar. Kalau begitu, ayo, aku bisa melakukannya. Di sini saja, atau cari tempat yang lebih tenang. Tentu saja di sini, saya tidak bisa pergi. Saya harus membantu kakak menjaga pintu. Bagaimana jika kita pergi dan seseorang mengganggu kakak di saat kritis? Oke, kalau begitu tetap di sini, menanyakan pertanyaan yang sama sekali tidak perlu. Tidak mungkin membiarkan tuan-tuan memimpin, apalagi berpindah tempat. Dijiang maju beberapa langkah dan berjalan di depan tuan-tuan. Duduklah bersila. Tutup matamu, betapapun menyakitkannya, kamu harus bertahan, itu tidak akan bertahan lama. Dimengerti, Dijiang melambaikan tangannya, dan obat khusus yang dia siapkan muncul di sekitar tuan-tuan. Aliran kekuatan obat biru yang terlihat dengan mata telanjang meluap. Nak, seraplah dengan seluruh kekuatanmu. Tuan-tuan melakukan apa yang diperintahkan. Tubuhnya seperti pusaran air, menyedot kekuatan obat hijau yang kaya di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Dijiang meletakkan tangannya di kepala tuan-tuan dan mulai menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu orang lain menyembuhkan jiwanya yang terluka. Seiring kemajuan pengobatan, ekspresi wajah gadis kecil itu berangsur-angsur berubah menjadi menyakitkan. Dia mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi, tapi dia mengingat kata-kata Dijiang dengan tegas. Dia bertahan dan tidak pernah pingsan, jika tidak semua usahanya akan sia-sia. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, jiwa gadis kecil itu terus pulih di bawah perawatan Dijiang. Sebuah gambaran dari masa lalu muncul di benak tuan-tuan. Sisi bumi ini, Lindong keluar dari retret dan bertemu dengan semua orang. Setelah mengobrol, dia memilih untuk melanjutkan retret dan bersiap untuk kembali ke dunia sangkar roh. Dia tidak bisa tinggal lama-lama, jika tidak, gadis kecil itu akan selalu menjaga pintu dan tidak pernah pergi. Duduk di ruang rahasia, Lindong membuka sistem dan memilih memasuki dunia sangkar roh. Segera dia kembali ke rumahnya di kota Ember di alam sangkar roh. Dia berdiri dan berjalan ke pintu, membukanya, dan bersiap menyambut orang tuan-tuan. Tapi saat pintu terbuka, adegan yang muncul di depan mata Lindong membuatnya melebarkan matanya, dan dia hampir patah hati. Saya melihat tuan-tuan duduk di sana dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dan ada tangan di kepalanya, pemilik tangan ini adalah seorang lelaki tua yang aneh. Reaksi pertama Lindong adalah, musuh yang telah melukai semua orang datang ke pintu dan menyerang gadis kecil itu. Melihat wajahnya, kamu bisa tahu dia pasti sangat kesakitan. Dalam situasi ini, Lindong tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Jiwa tingkat kaisar surgawi yang baru saja menyelesaikan terobosannya langsung terinspirasi. Boom,
Nafas yang membuat seluruh dunia sangkar roh bergetar tiba-tiba meledak. Di 8 kota utama alam sangkar roh, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya merasakan aura menakutkan ini, dan seluruh tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Pemilik aura ini pastinya adalah orang kuat di alam kaisar, dan tidak lagi sesederhana memasuki alam kaisar untuk pertama kalinya. Orang-orang di kota Ember merasakan hal ini dengan sangat kuat. Hampir semua orang tertekan ke tanah oleh aura ini dan tidak bisa bergerak. Termasuk penguasa kota Miao Sijin. Awalnya, dia sedang berurusan dengan masalah di kota di ruang kerja. Tetapi aura menakutkan tiba-tiba menghampirinya, dan tubuhnya jatuh. Matanya penuh ketakutan, dia belum pernah bertemu orang sekuat itu. 5 Kaisar Linglan tidak lebih dari ini. Miao Sijin tahu bahwa ini adalah akibat dari pihak lain yang tidak menargetkannya. Kalau tidak, nafasnya saja bisa menghancurkannya menjadi bubur. Itu terlalu kuat, sangat kuat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota Ember semuanya berbaring sujud di tanah, berdoa untuk diri mereka sendiri di dalam hati. Semoga Anda dapat menghindari bencana ini. Banyak orang yang sangat menyesalinya. Beberapa dari mereka meninggalkan dunia sangkar roh karena pembunuhan ahli waris keluarga Chao dan keluarga Hua. Namun mereka mengira tidak ada masalah dan kembali. Saya tidak pernah berpikir saya akan menghadapi situasi seperti ini. Meski aku belum tahu apa yang terjadi. Tetapi semua orang tahu di dalam hati bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya tidak tahu apakah itu akan mempengaruhi saya. Orang kuat dengan level ini pasti akan mati jika dia sedikit tersentuh setelah pertempuran. Setelah Lindong meledakkan seluruh kekuatan jiwanya, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Di Jiang. Sebelum lawan sempat bereaksi, dia menekan dadanya, mendorongnya ke tanah dan menggosoknya. Boom! Rumah tempat tinggal Lindong semuanya rata dengan tanah. Dengan dia sebagai pusatnya, semua bangunan dengan radius puluhan kilometer runtuh. Untungnya, Lindong marah dan alasannya masih ada, jadi dia tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Para penjaga masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu demi satu, mereka terbaring di reruntuhan tanpa bisa dijelaskan, tidak bisa bergerak. Tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Saat ini, Di Jiang benar-benar bingung. Pikiranku berada dalam keadaan kebingungan. Dia merasa sedang bermimpi dan berhalusinasi. Tubuh jiwa yang setengah langkah di atas level Kaisar Surgawi terbunuh di dunia sangkar roh bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Perasaan yang familiar, sepertinya ini bukan pertama kalinya. Kapan terakhir kali Anda menjadi second? Tampaknya belum lama ini. Dia dibunuh oleh Di Yuan yang telah mencapai level Kaisar Langit. Sudah berapa lama sejak itu? Kurang dari setahun kemudian, dia dibunuh lagi. Di Jiang tidak percaya ini benar, tapi rasa sakit yang nyata di tubuhnya memberitahunya. Itu semua benar, Di Jiang miliknya memang terbunuh seketika. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan, dan bisa melakukan ini. Hanya orang kuat di atas level Kaisar Surga. Sejak kapan ada begitu banyak ahli setingkat Kaisar Surgawi? Satu Di Yuan tidak cukup, sekarang muncul satu lagi. Tentu saja, lawannya mungkin bukan ahli tingkat Kaisar Surgawi. Masih ada perbedaan antara dunia sangkar roh dan dunia nyata. Meskipun tubuh jiwa setingkat Kaisar Surgawi tidak berarti bahwa seseorang adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Surgawi. Tapi tidak ada keraguan tentang hal itu. Dengan tubuh jiwa setingkat Kaisar Langit, hanya masalah waktu sebelum seseorang menjadi jiwa setingkat Kaisar Langit. Dalam beberapa aspek, dia bahkan dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Bagaimanapun, tidak mudah bagi orang setingkat Kaisar Surgawi untuk membunuh seseorang dengan tubuh jiwa setingkat Kaisar Surgawi. Dengan kata lain,
Ini sangat sulit, tentu saja hal sebaliknya bahkan lebih kecil kemungkinannya. Saat ini, tuan-tuan juga sedikit bingung. Awalnya, senior Dijiang memperlakukannya dengan baik. Meski memang ada rasa sakit, gadis kecil itu bisa merasakan jiwanya terus pulih. Dan itu sangat cepat, saya yakin ini akan segera pulih. Namun pada saat kritis ini, tiba-tiba aura menakutkan muncul. Tuan-tuan, yang selalu bersama Lindong setiap hari, secara alami sangat akrab dengan aura ini. Itulah nafas kakak. Sebelum dia pulih, dia memanggil Lindong. Dijiang sudah ditekan ke tanah dan digosok. Tuan-tuan adalah favorit Lindong. Terakhir kali dia pergi dengan tenang. Tapi tanpa diduga jiwanya rusak parah lagi. Ketika dia kembali ke dirinya yang berusia 4 atau 5 tahun, Lindong merasakan api di hatinya. Berpikir bahwa setelah tuan-tuan mendapatkan kembali ingatannya, dia harus membalaskan dendamnya. Alhasil, sebelum mereka sempat mencari masalah satu sama lain, musuh datang sendiri ke pintu dan berani menyerang gadis kecil di depannya. Pada saat itu, kemarahan di hati Lindong seperti gunung berapi yang meletus, dan dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya tanpa ragu-ragu. Mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang untuk meningkatkan kekuatannya? Bukankah itu hanya untuk melindungi diri sendiri dan orang di sekitar Anda dari bahaya? Jika seseorang berani menindas Anda, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Lindong mengambil tindakan ketika dia sangat marah, tapi dia masih terukur. Dijiang tidak dibunuh secara langsung. Kalau tidak, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Karena ini bukan musuh, Dijiang terbaring di lubang besar sedalam puluhan meter, dengan tangan di dada. Matanya bergerak perlahan, dan ketika dia melihat pemilik telapak tangan ini, dia kembali tertegun. Pria yang sangat muda, mungkinkah ini Lindong yang disebutkan Diji? Lalu aku memikirkannya, itu pasti. Selain Lindong, siapa lagi yang ada di sana, tapi kenapa Lindong menyerangnya tanpa pandang bulu? Apakah kamu pikir kamu menyakiti Diji? Dijiang memikirkannya dan menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kemungkinan. Sesaat kemudian, dia menganalisis masalah ini hingga selesai. Saat ini, Dijiang tidak merasa marah karena terluka secara tidak sengaja. Sebaliknya, itu penuh kegembiraan, variabel. Ini memang sebuah variabel, seperti yang diharapkan dari seseorang yang bahkan bisa mengembalikan teknik rahasia Ziwei Xingdou. Jangan katakan apapun lagi, hanya melihat kekuatan jiwa. Sudah lebih unggul dari semua makhluk hidup di seluruh domain Linglan. Kecuali di Yuan, tidak ada yang bisa menandinginya. Semua orang tahu bahwa pada tahap selanjutnya dari kultivasi, kekuatan jiwa adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Dengan kekuatan jiwa tingkat Kaisar Surgawi, bahkan jika kekuatannya masih setengah langkah dari tingkat Kaisar Surgawi, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya melewati ambang ini dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi sejati. Tingkat Kaisar Langit mungkin tidak mampu mengalahkan di Yuan. Tapi setidaknya dia bisa ditahan, tidak seperti sekarang. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Kegembiraan Dijiang melampaui kata-kata. Ini adalah hasil yang paling dia harapkan. Mengorbankan Diji untuk tetap bersama di Yuan adalah pilihan terakhir. Bagaimanapun, beberapa hal adalah yang paling berharga jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Begitu dia mendapatkan Diji, mungkin bukan hal yang baik untuk menghilangkan obsesi dan roh jahat di Yuan. Kamu, batuk, begitu Dijiang mengucapkan sepatah kata pun, dia batuk darah. Kekuatan serangan tubuh jiwa tingkat Kaisar Surgawi tidak dapat dibayangi. Untungnya, Lindong tidak membunuhnya. Jika tidak, Dijiang merasa bahwa tubuh jiwanya, yang merupakan setengah Kaisar Surgawi, mungkin tidak mampu menahan satu pukulan pun.
Sama seperti di Yuan yang membunuhnya. Kamu? Ahem, kamu Lindong, kan? Di Jiang bertanya lagi. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakiti tuan-tuan? Jiwanya rusak 2 kali. Itu semua salahmu, kan? Lindong menatap Di Jiang dengan tatapan tajam di matanya. Selama orang lain mengatakan ya, dia tidak akan menahan diri lagi. Pukul dia setengah mati dulu, lalu biarkan tuan-tuan menanganinya sendiri. Tentu saja, Di Jiang tahu ini akan terjadi. Saya mengatakan bahwa saya tidak menyakiti tuan-tuan, tetapi membantunya menyembuhkan trauma jiwanya. Apakah Anda percaya? Di Jiang menjawab dengan senyum masam. Bantu dia menyembuhkan trauma jiwanya? Apakah kamu menggertak? Apakah perawatannya akan membuatnya begitu sakit? Jiwa adalah hal yang paling misterius dan rapuh. Jika ingin sembuh, Anda perlu menahan rasa sakit. Ini benar-benar tidak bisa dihindari. Kenapa bolanya tidak pulih bersamaku? Itu karena cara yang kamu gunakan terlalu lembut dan memakan waktu lama, dan caraku memerlukan persiapan obat khusus dan penggunaan teknik rahasia. Yang keduanya bisa digabungkan, membuat tuan-tuan pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Lindong berhenti berbicara dan menatap Di Jiang, memikirkan keaslian perkataannya. Saat ini, sebuah suara datang dari luar gua. Saudaraku, tolong jangan lakukan apapun pada senior Di Jiang. Dia membantuku, bukan menyakitiku. Suara ini secara alami kental. Setelah dia sadar, dia segera datang untuk menghentikannya. Mendengar suara gadis kecil itu, aura pembunuh Lindong segera menghilang tanpa jejak. Tangan yang menekan dada Di Jiang juga ditarik, dan dia tersenyum canggung, merasa sedikit bingung. Itu, senior, apakah kamu baik-baik saja? Di Jiang berpikir dalam hati, bagus. Datang dan coba, biarkan tubuh jiwa setingkat kaisar surgawi melakukan ini padamu, dan lihat apakah ada yang salah. Lumpur, itu sangat menyakitkan bagiku. Di Jiang merasa seluruh organ dalamnya terkejut, tetapi dia berkata, tidak apa-apa, ini hanya anak muda. Sebagai seorang penatua, saya harus mengatakan beberapa patah kata kepada Anda. Beberapa hal tidak dapat dinilai hanya dari apa yang Anda lihat dengan Anda mata. Kamu bilang kamu jika saya bertanya dulu, apakah ada kesalahpahaman jika Anda membunuh saya secara tidak sengaja? Bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada tuan-tuan? Anda harus tahu bahwa saya adalah setengah dari tuan-tuan-tuan. Dia tidak menyangka orang tua ini. Apakah itu tuan-tuan-tuan? Banjir benar-benar menghanyutkan kuil Raja Naga, dan seluruh keluarga tidak lagi mengenal satu sama lain. Dia mengangguk berulang kali, mengakui kesalahannya. Ya, yang dikatakan senior adalah Lindong akan mendapat pelajaran lain kali dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Maafkan aku, senior, aku tidak menyakitimu. Kebaikan orang lain seperti hati dan paru-paru keledai. Untungnya, dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya pada waktunya. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Melihat ekspresi kesakitan tuan-tuan saat itu, siapa sangka ia sedang menyembuhkan trauma jiwanya. Di Jiang berjuang untuk bangun, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak tahu seberapa berat pukulanmu? Di bawah wilayah kekaisaran, tidak ada lagi sampah yang telah Anda bombardir sejak lama. Untungnya, lelaki tua itu memiliki tubuh yang kuat. Jika tidak, dia akan jatuh ke tangan bocah bodoh sepertimu hari ini. Ketika Lindong melihat lelaki tua itu bangkit, dia segera berjongkok untuk menopangnya. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, Di Jiang merasakan sakit yang membakar di organ dalamnya. Dia menahan ketidaknyamanan dan berkata, "Wah, kamu sangat kejam. Haha, senior, maafkan aku. Saat itu, aku hanya mengira kamu adalah musuh kami. Itu menyakitinya, jadi aku tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, dan serangannya agak keras.
Tolong jangan pedulikan, senior, jawab Lindong dengan canggung. Bersambung.